Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di luar ruangan ya, kita obrolan santai saja bersama caleg muda kita, Mas Ria Saryanto. Gimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita spesial, ini di lokasi salah satu proyek apa ini, Mas? Sosial atau proyek apa? Ya, sosial. Sosial ya. Ya, sosial lebih ke sosial. Lebih sosial ya. Ini jenengan terlibat langsung di sini ya? Terlibat langsung. Oh, ini seputar apa, Mas? Ya, ini tempat pengolahan sampah. Oh ya, kita Ya, lihat ya. 3R ya. 3R. TPS 3R. Yang lingkupnya Kelurahan Sukoharjo, yaitu di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Ya, ini termasuk baru tahun 2023 akhir baru diserah terimakan. Oh, oke. Karena memang persoalan sampah ini sedang jadi persoalan yang cukup besar ya. Iya. Terutama kaitannya di penutupan TPS Piungan. Ya. Tapi kita akan lebih jauh. Mungkin tanya-tanya seputar beliau ini juga salah satu caleg muda PKS. Nah, kita akan tanya-tanya lebih banyak kaitannya beliau, keterlibatannya di masyarakat, dan kira-kira visi misi apa dan program apa sebagai caleg PKS. Yuk simak di obrolan podcast PKS Ngaglik. Oke, kita sambil jalan masuk ke lokasi. Ini namanya apa, Mas? TPS 3R. TPS 3R. Ya. TPS 3R itu apa, Mas? Tempat pengolahan sampah reuse, recycle. Jadi harapannya sampah dari rumah tangga itu selesai di mengurangi sebelum ke TPST di Kalasan. Oh, ini ya. Ya, jadi TPS 3R ini jembatan antara rumah tangga ke yang kabupaten kayak gitu. Kan kalau Sleman itu sudah ada 2 tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di Kalasan kayak gitu. Jadi yang pertama di Kalasan, yang kedua di Minggir kalau nggak salah. Oke, Mas. Ini kita ngobrol kaitannya dengan latar belakang jenengan barangkali ya. Kan di PKS itu kan caleg-caleg itu nggak ada yang mengajukan diri ya. Semua dipilih. Ya. Kok mau, Mas, dipilih jadi salah satu caleg? Salah satunya ya, saya juga punya visi dan misi sendiri ya terkait dengan kenapa sih saya harus ikut berkompetisi di pemilihan legislatif besok 2024. Salah satunya terkait dengan sampah yang saya bawakan sejak dulu ya. Jadi bukan karena saya nyalek terus kemudian saya bangun terkait dengan fokusan dengan sampah, bukan, tapi saya di sini sejak dari dulu sudah memang fokus di sampah. Di rumah juga ada bank sampah. Di sini saya juga ngolah di TPS 3R di sini juga. Jadi sampah ini memang sejak dulu sebelum ada kasus Piungan ditutup dan permasalahan sampah lainnya lah gitu, seperti itu. Harapannya tentu nanti kalau terpilih insya Allah jadi anggota dewan kan perannya lebih konkret ya. Barangkali nanti ketika menjadi anggota dewan ya. Oke, Mas, kita pengen lihat-lihat sambil jalan, sambil masuk ke lokasi. Ini baru sedikit sih, Mas, baru sedikit ya. Baru 30-an pelanggan, ini baru sedikit. Jadi seperti ini, dan fungsi pemilahan ini ya, kemudian ini yang bisa dijual gitu ya. Oh, ini ya. Yang bisa didaur ulang atau recycle, kemudian yang di situ dikomposkan ya. Komposkan yang sebelah situ. Oke, kita lihat lihat pencacahnya. Alat pencacah ya. Ya, pencacahnya ini belum selesai pemilahannya. Jadi pencacahnya, kemudian nanti dibuat kompos di sini dengan bantuan campuran E4 di situ ya. Ada E4 sama bakteri Lactobacillus dari Yakult gitu ya. Dicampur, pakai terasi juga dan lain-lainnya, kemudian disemprotkan atau dicampur di sini kayak gitu. Kemudian ini sudah diaduk-aduk, kemudian sekitar 1 bulan atau 2 bulan sudah jadi, nanti akan disaring di
sebelah sana Mas. Jadi ada apa ini? Saringan atau ayakan. Oke. Ayakan sampah gitu ya, biar Oh ini ya. yang kecil-kecil bisa masuk gitu ya. Ini ada alatnya ya. Ya. Baik. Nah, jadi ini ayakannya di sini ini belum digunakan karena umur dari TPS sendiri itu baru sebulan aja belum ada. Jadi ini pun juga komposnya belum matang gitu ya. Kalau sudah matang nanti bisa ditaruh di ayakan, nanti turun di sini dengan motor ini ya, nanti pakai listrik. Kemudian ayakannya nanti bisa memilah antara yang kecil sama yang besar, nanti diulang lagi biar lebih kecil. Kayak komposnya lagi lah. Menarik Mas. Ini kaitannya dengan ini ya, pencalekan Anda di PKS ini tentu punya visi misi gitu ya. Ya. Ke depan seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan. Salah satu saya nyalek juga untuk saya bawakan juga adalah terkait dengan sampah. Karena sampah ini kita harus menekan di ranah kebijakan lebih intens lagi, karena tanpa adanya campur tangan pemerintah terkait dengan sampah ini tidak akan selesai sampai masyarakat teredukasi pun juga masih minim kayak gitu ya, masih minim. Karena kemarin kita sudah coba untuk komunikasi, ternyata memang harus dipilah dari rumah tangga. Nah, itu penekanan kebijakan undang-undang itu juga harus diperkuat lagi kayak gitu terkait dengan sampah. Gitu. Jadi masalah sampah itu memang harus linear, dari masyarakat, pemerintah pun juga harus nyambung seperti itu. Kalau sekarang ini masih seperti puzzle-puzzle yang belum tersusun rapi ya. Jadi masyarakat punya sendiri, pemerintah punya harapan sendiri, tapi tidak ada kebijakan yang sekiranya bisa maksimal untuk dioptimalkan lah seperti itu. Berarti visinya ke depan ketika nanti menjadi anggota legislatif, ya, setidaknya bisa menjadi penghubung ya, antara masyarakat dengan pemerintah, ya, agar program-program pengelolaan sampah ini betul-betul bisa terrealisasi. Ya. Dan perlu diingat barangkali anak-anak muda jangan takut untuk berpolitik ya, karena politik itu kan kaitannya dengan penentu kebijakan. Iya benar. Jadi nggak usah alergi nih dengan politik. Seperti Mas Ria ini kan berpolitik otomatis ya. Politik juga. Tujuannya adalah supaya segala sesuatunya, program-program yang bagus ini kaitannya dengan sampah bisa terrealisasi gitu ya. Berikutnya Mas, barangkali program realnya nanti ya, mungkin ada pokir ya. Pokok pikiran rakyat ya. Dewan ya. Dewan itu nanti akan yang dibawa apa gitu program-programnya. Ya silakan. Ya kalau terkait dengan pokir sendiri itu kan sudah ada kamus usulannya, yang itu sudah default di situ kayak gitu. Tapi kita akan menginginkan inisiatif peraturan gitu ya, peraturan terkait dengan perda-perda yang ada di Sleman seperti itu. Jadi biar ketika kita punya hal yang baru terkait dengan sampah, kebijakan terkait sampah, itu akan mendorong sampah di Sleman itu sudah nggak ada lagi ya gitu. Seperti kita berkaca di Jepang itu sudah ada aturannya yang lebih ketat, di Jerman juga seperti itu. Jadi biar lebih kita mengkomparasikan hal yang sudah ada di negara lain ke negara kita seperti itu. Oke, itu kan kaitannya dengan sampah. Barangkali punya program lain Mas di luar itu? Kalau program lain tetap saya di sini di TPS 3R juga ini untuk edukasi secara langsung kepada masyarakat seperti itu. Kemudian saya juga punya bank sampah di kampung saya. Kemudian kalau untuk hubungan sama ketika saya jadi di 2024 jadi dewan, itu terutama terkait mendorong eksekutif untuk bekerja lebih maksimal lagi untuk terkait dengan sampah ini. Karena fungsi dari legislatif ya salah satunya termasuk controlling kepada dinas yang ada di eksekutif seperti itu. Oke Mas, mungkin terakhir ya.
kaitannya dengan pesan-pesan nih buat anak muda supaya mereka itu apalagi jangan sampai golput gitu ya. Jangan sampai lah repot. Nah, gimana caranya ini anak-anak muda itu keterlibatan di dunia politik itu bisa semakin semangat ya, karena segala sesuatunya tadi semua ditentukan oleh politik gitu. Silakan Mas. Ya, kalau politik sendiri ya jangan anggap itu kotor ya. Itu kan sebagai alat ya, alat untuk kita berjuang. Kalau semua orang itu berpikir politik itu kotor, nah nanti yang di situ ya cuman orang-orang kotor aja gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di sini melihat podcast saya gitu ya, harapannya teman-teman di sini sebagai anak muda yang mempunyai jiwa yang baik, mempunyai jiwa yang perubahan yang baik, ayolah ikut politik dan jangan lupa pilih PKS juga, seperti itu. Oke. Gitu, Mas. Baik Mas Yehrian, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi dan bisa mengenalkan pada masyarakat luas khususnya di wilayah Sleman ya, kaitannya dengan program-program yang jenengan akan bawa nanti ketika akan jadi anggota legislatif. Nomor urut berapa Mas? Ya, jangan lupa pilih saya Ria Karyanto nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Oke, jangan lupa PKS nomor 8. PKS nomor 8. Dapil 2. Dapil 2 Ngagle, Cangkringan dan Pakem nomor 5. Nomor urut 5 Mas Ria Karyanto. Ya, oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini program olah sampahnya sukses, berkembang dan bisa memberikan kemanfaatan ya, benar. Terutama untuk lingkungan kita, kemudian juga warga kan ada nilai plusnya ya. Iya, ada nilai ekonominya juga kan. Iya, nanti juga masyarakat juga dapat komposnya, akan timbal balik lah ketika nanti ke sini. Terima kasih Mas atas inspirasinya. Ya, saya Mas, matur nuwun udah mampir. Sampai jumpa lagi, barangkali di suasana yang berbeda. Terima kasih untuk para pemirsa di PKS Ngagle TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kenali Caleg PKS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Karyanto dari Caleg DPRD Kabupaten Sleman. Mohon doanya dan restunya dan coblosannya tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan Sleman ke depan akan tambah lebih hijau dan lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.